Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia. Saya dari Administrasi Publik di semester 4. Di sini saya akan mereaction video yang telah disampaikan oleh kedua teman saya, yaitu Sister Nira Ardiani dan juga Nisa Oktaviani. Di sini materi yang akan kita bahas mengenai teori konservatisme Edmund Burke. Oke, langsung aja. Video yang pertama disampaikan oleh Sister Nira. Ada beberapa poin yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Sister Nira ini. Yang pertama mengenai situasi politik, yang kedua mengenai pemikiran politik, yang ketiga mengenai pendekatan konservatif Edmund Burke terhadap politik, and the last mengenai pandangan Edmund Burke terhadap human atau manusia. Oke, langsung aja. Yang pertama mengenai situasi politik, Sister Nira ini menyampaikan bahwa Majelis Rendah atau House of Commons mengingatkan bahwa Inggris Raya ini berhak untuk memaksakan kehendaknya kepada Amerika, yang mana Amerika ini adalah negara jajahannya. Nah, dalam hal ini, Edmund Burke ini bersimpati kepada revolusi Amerika dan menyuruh parlemennya untuk mencabut undang-undang yang berlaku sejak tahun 1763. Nah, apa yang disampaikan oleh Sister Nira ini memang benar adanya. Jadi jika kita coba flashback ke zaman dulu, ketika bicara mengenai revolusi Amerika. Jadi pada zaman dahulu kala, pada saat Amerika pertama kali ditemukan, kerajaan-kerajaan di Eropa bersaing untuk menjadi the first one menduduki dan menempati tempat-tempat strategis yang ada di Amerika. Nah, pada saat itu hal tersebut malah berujung dan diselesaikan dengan cara peperangan. Adapun tiga kerajaan yang saat itu ingin memperebutkan negara Amerika ini, wilayah Amerika ini, yaitu Spanyol, Inggris, dan juga Prancis. Nah, pada tahun 1763 Inggris berhasil mendapatkan kemenangan melawan Prancis. Nah, peperangan itu saat itu dinamakan dengan The Seven Years' War. Nah, lalu apa yang didapatkan oleh si Inggris ini? Inggris ini dari hasil peperangan ini mendapatkan semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di tanah baru saat itu, yaitu Amerika itu sendiri. Nah, dalam hal ini Edmund Burke ini mendorong kebebasan bagi warga Amerika dengan cara mendesak parlemen Inggris untuk mencabut undang-undang yang berlaku sejak tahun 1763 itu. Nah, karena undang-undang itu dianggap menjadi mengekang warga Amerika dan juga mengekang kebebasan dan kemerdekaan warga Amerika itu sendiri. Nah, dalam hal ini Edmund Burke melakukan hal tersebut sebagai aksi protes terhadap Majelis Rendah atau House of Commons yang menyatakan bahwa Inggris Raya berhak untuk memaksakan kehendaknya kepada Amerika, seperti itu. Lalu pada poin yang kedua itu mengenai pemikiran politik. Ada beberapa hal yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh Sister Nira ini. Yang pertama itu Edmund Burke ini sangat menentang dan juga menolak revolusi Perancis yang mana saat itu sedang bergejolak. Lalu yang kedua itu Edmund Burke ini berpendapat bahwa manusia ini selalu menggunakan nalarnya dalam menentukan suatu pemerintahan, padahal nalar ini tidak cukup efektif untuk menentukan suatu keputusan karena nalar setiap orang itu berbeda-beda. Lalu yang pada poin yang ketiga itu diperlukan adanya kontroversial untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, seperti itu. Nah, dalam hal ini lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Sister Nira ini saatnya dengan apa yang saya pelajari. Jadi memang pada saat itu Edmund Burke ini sangat menentang revolusi Perancis, yang mengkritik revolusi Perancis karena telah mengusung kebebasan sehingga pemerintah Perancis ini akan bebas dari segala batasan apapun. Nah, selain itu Edmund Burke juga berpendapat bahwa manusia ini sering menggunakan nalarnya dalam mengatur suatu pemerintahan, padahal nalar sendiri ini tidak cukup mampu untuk mengatur suatu pemerintahan ataupun menetapkan suatu keputusan karena nalar setiap orang itu berbeda-beda, seperti itu. Nah, dalam hal ini pemikiran Edmund Burke tersebut dinamakan dengan pemikiran konservatisme. Nah, berkat pemikirannya itu Edmund Burke ini dikenal sebagai bapak konservatisme. Nah, teori konservatisme ini kemudian diikuti oleh Friedrich Hegel, yang mana mengatakan bahwa kehendak suatu negara ini bukan berarti kehendak rakyat.
karena setiap individu itu mempunyai beraneka ragam pendapat subjektif sifatnya, tergantung dengan kebutuhan seseorang. Nah, dalam hal ini kita dapat menerima pendapat ini karena di dalam suatu negara pasti ada suatu masyarakat yang memang pro dan kontra terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Nah, selain selain dikenal sebagai bapak konservatisme, Edmund Burke ini juga dikenal sebagai pencetus teori kontrak sosial. Nah, dalam teori ini dijelaskan bagaimana suatu negara terbentuk serta kekuasaan yang menjadi kekuatan dalam suatu negara itu sendiri. Nah, teori ini merupakan teori yang relevan karena di dalamnya menjelaskan bagaimana suatu negara terbentuk secara ideal. Nah, selain itu dalam teori ini juga menjelaskan perjanjian dan juga kesepakatan antara negara dan juga masyarakat untuk bagaimana membangun suatu negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh keduanya, seperti itu. Nah, lalu pada poin yang ketiga yaitu membicarakan tentang pendekatan konservatif Edmund Burke terhadap politik. Nah, di sini saya mencatat apa yang disampaikan oleh Sternira. Esensi konservatisme Burke adalah pelestarian tradisi moral kemanusiaan kuno yang melihat masyarakat ini sebagai realitas spiritual yang mempunyai kehidupan abadi di samping konstitusi yang rumit. Ia tidak bisa dipecah-pecah ataupun disusun kembali seolah-olah ia itu adalah mesin. Nah, perubahan tentu saja perlu karena masyarakat itu bukanlah institusi yang memang statis, dan negara tanpa perubahan berarti itu tidak mempunyai perangkat untuk mempertahankan dirinya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam pandangan Edmund Burke soal watak negara, ia menolak secara tegas argumen yang menyatakan bahwa masyarakat itu adalah suatu kontrak yang dapat dibubarkan menurut kepentingan generasi. Dalam hal ini, manusia tidak dapat terikat satu sama lain oleh kertas dan juga pena. Nah, dalam hal ini juga negara bukanlah mesin buatan manusia, melainkan suatu organisme sosial ataupun moral yang tumbuh dan berkembang menurut kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dipahami secara utuh. Nah, sebagai lembaga sosial, negara disatukan oleh ikatan kepentingan bersama, loyalitas, tradisi, dan juga kebiasaan. Nah, dengan kata lain, Burke jelas menolak perjuangan revolusi yang mengubah tatanan hingga ke akar, menolak perubahan secara menyeluruh dengan mengabaikan tradisi, historis, dan sebagainya, terlebih lagi ketika perubahan tersebut diiringi dengan tindakan kekerasan, seperti itu. Lalu pada poin yang terakhir itu menjelaskan tentang pandangan Edmund Burke terhadap manusia. Di sini saya mencatat apa yang disampaikan oleh Sternira. Ia menyampaikan bahwa Burke yakin bahwa watak manusia ini pada dasarnya baik. Watak ini terluka, tetapi tidak dinodai oleh dosa asal. Manusia tidak berdaya pada godaan dan seringkali bertindak menurut dorongan keinginan daripada akal. Namun, Burke meyakini dengan bimbingan yang benar dan ditopang oleh agama, manusia bisa menjalani kehidupan yang baik dan bermanfaat serta mampu menyempurnakan sifatnya. Nah, dari apa yang telah disampaikan oleh Sternira ini, kita dapat mengaca kepada kehidupan sehari-hari kita, yang mana benar apa yang dikatakan oleh Burke ini, bahwa watak manusia ini pada dasarnya baik. Nah, namun manusia juga seringkali tidak berdaya pada godaan-godaan dan seringkali bertindak menurut dorongan keinginan daripada akalnya itu sendiri. Nah, namun dalam hal ini seperti apa yang telah disampaikan oleh Burke, bahwa manusia juga mampu menyempurnakan sifatnya dan manusia bisa menjalani kehidupan yang baik dan bermanfaat apabila manusia tersebut mendapatkan bimbingan yang benar dan ditopang oleh agama itu sendiri, seperti itu. Nah, video yang kedua itu video dari saudari Nisa, dari Sister Nisa. Ada beberapa hal yang saya catat di sini dari apa yang telah disampaikan oleh Sister Nisa ini. Yang pertama itu mengenai pemimpin. Untuk menjadi seorang pejabat publik atau menjadi seorang pemimpin, Nisa menyampaikan bahwa harus memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu sifat kebajikan, dan yang kedua yaitu kebijaksanaan. Nah, selain itu, pemimpin juga harus terlahir dari seorang yang kaya atau memiliki latar belakang keluarga yang baik. Nah, dengan kedua sifat itu akan meminimalisir pemimpin yang memang hanya ingin mendapatkan atau mencari keuntungan dari masyarakat.
Nah, menurut pendapat Nietzsche sendiri, jika seorang pemimpin tidak mumpuni di bidang finansial, maka besar kemungkinan uh, ia akan mencari keuntungan dengan jabatannya tersebut. Nah, dari apa yang telah Sister Nisa ini sampaikan, mengapa seorang pemimpin itu harus kaya raya? Seorang pemimpin harus seorang yang kaya raya, termasuk dengan hartanya. Nah, tujuannya agar ketika dia memimpin, ia tidak hanya menumpuk harta, tetapi ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia akan fokus pada kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, selain harus kaya dengan harta, seorang pemimpin juga harus kaya raya dengan niat baik dan juga dedikasinya. Tidak menjadikan kekuasaan ataupun jabatannya itu sebagai sarana untuk memperkaya diri ataupun kelompoknya, seperti itu. Nah, pada poin yang kedua ada teori pemerintahan Edmund Burke. Di sini saya mencatat apa yang disampaikan oleh Sister Nisa bahwa Edmund Burke ini berpendirian tidak ada sistem ataupun tipe pemerintahan yang cocok bagi suatu rakyat pada lingkungannya. Oleh karena itu dia belajar dari masa lampau dengan menggabungkan sistem monarki absolut dan juga demokrasi dengan didasarkan oleh partisipasi masyarakat yang sangat luas. Nah, sistem ini dipercaya akan mempertahankan keseimbangan tatanan sosial dan juga politik yang stabil karena dibimbing oleh hukum yang ada serta dikontrol oleh orang-orang kaya. Nah, namun dalam hal ini dari sumber yang saya baca, saya menemukan bahwa ada yang mengatakan sistem monarki absolut ini tidak dapat disatukan dengan demokrasi karena kita belajar dari kondisi di negara lain seperti Inggris misalnya. Peran raja atau ratu di bidang politik ini diperkecil, sedangkan kekuasaan perdana menteri ini diperbesar. Raja atau ratu diberikan kekuasaan yang bersifat simbolis untuk menghormati kedudukan istimewa mereka yang merupakan warisan masa lalu. Sedangkan untuk menjalankan pemerintahannya dipilih orang lain yang memiliki tanggung jawab politik. Raja atau ratu menjadi institusi politik di bawah konsep the king can do no wrong. Artinya ia tidak dapat dipersalahkan secara politik karena ia tidak memegang tanggung jawab politik itu, seperti itu. Nah, lalu pada poin yang ketiga yaitu ada perbandingan pemikiran Edmund Burke dan juga Hegel. Nah, di sini saya mencatat poin yang disampaikan oleh Sister Nisa. Di sini dijelaskan bahwa sebetulnya Edmund Burke dan juga Hegel ini sama-sama ingin mengusung kebebasan bagi masyarakatnya dalam bernegara, tetapi yang membedakannya adalah cara mengimplementasikannya, cara mereka mengimplementasikannya. Edmund Burke ini mengandalkan pemikiran konservatisme atau menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Nah, sedangkan Hegel di sini mengandalkan sistem liberalisme atau memberikan kebebasan dengan mematuhi hukum-hukum yang ada di negaranya itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam hal ini sebagaimana kita tahu bahwa ide atau gagasan yang ingin disebarluaskan oleh Burke ini adalah dianutnya kembali nilai-nilai tradisional dengan di tengah perkembangan modernitas. Edmund Burke ini terkenal dengan idenya tentang konservatisme modern karena Burke ini hidup di masa abad ke-18, masa di mana terjadinya pencerahan. Namun Burke kurang setuju dengan pemikiran-pemikiran di masa itu yang mereduksi nilai tradisional dengan pemikiran modern. Namun Burke juga tidak menolak sepenuhnya perubahan yang terjadi di samping dengan adanya dukungan terhadap nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, Edmund Burke ini dianggap sebagai bapak konservatisme modern, seperti itu. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.